Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bendahaya, Profesor Priyatno, dan terkhusus pemangku manakib pada malam ini yang mulia Bapak Dr. K. Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, SH.MSI, beserta Ibu Hajjah Susiwati. Mari kita sama-sama menghususkan doa kita untuk beliau sekeluarga. Semoga Allah mudahkan segala urusan beliau. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi malam ini kita digabungkan, dihadirkan, dibisakan bersama-sama dalam majelis manakib. Mudah-mudahan segala kebaikan kita yang telah kita lakukan, yang sedang dan akan kita selalu lakukan, senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pada manakiban kemarin di pusat di Sinarasa, kita mendapatkan penjelasan yang sangat luar biasa bagi kita semua tentang manqobah yang dibacakan oleh Yang Mulia Bapak Kiai Dedi Antoni PhD tadi, bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya kebiasaan dia selalu berpakaian yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat mahal harganya, dan menariknya ketika ada orang yang memintanya, beliau selalu memberikan meskipun itu sedang dipakai oleh beliau. Pangersa Abah memberikan syarahan terhadap manqobah ini, bahwa yang dimaksud bukan makna denotatif, tetapi makna konotatif. Bukan makna hakiki, tetapi makna kinayah. Yang dimaksud dengan pakaian yang bagus, yang indah, yang mahal itu adalah talqin zikir. Ya, kedermawanannya kita sudah tidak meragukan lagi. Tuan Syekh itu dalam banyak manqobah, berbagai banyak versi manqobah tentang beliau, itu menceritakan bagaimana dermawannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya di rumah ada Ar-Rahiqul Makhdum. Mohon maaf ya. Ada Tafrihul Khotir. Itu diberikan oleh Guru Agung kita semua Hadratus Syekh Pangarsa Abaos di tahun 2014. Ada di rumah di sini. Nah, salah satunya terus ada Al-Burhan dan sebagainya, kan banyak manqobah-manqobah, kitab-kitab manakib yang menceritakan manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu hampir di semua kitab-kitab manakib tentang beliau yang saya temukan menceritakan tentang kedermawanan beliau. Ini dari aspek makna secara hakiki kedermawanan beliau. Dawuh Pangarsa Abah, dawuh Guru Agung kita semua, memaknai bahkan pakaian yang sedang beliau gunakan. Kata beliau, ya kalau itu harus diberikan berarti atuh telanjang dong Tuhan. Inilah yang harus kita syukuri, karena salah satu yang diberikan oleh Guru Agung Pangarsa Abah Anom kepada murid-muridnya, kata Pangarsa Abah, yang tidak diberikan kepada siapapun, hanya diberikan kepada satu muridnya, muridnya Abah Anom maksud saya, adalah Hirqoh Fikriyah. Hirqoh Fikriyah ini adalah pemberian kehormatan dari Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, Ahlus Silsilah ke-37 dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, Sirna Rasa, hanya memberikan Hirqoh Fikriyah ini kepada Guru Agung kita semua. Apa yang dimaksud dengan Hirqoh Fikriyah itu? Satu kehormatan yang diberikan oleh Guru Agung Ahlus Silsilah ke-37 dalam bentuk kemampuan berpikir di atas rata-rata. Daya tangkap yang melampaui batas kemampuan orang lain.
daya analisis yang sangat tajam melebihi siapapun. Bayangkan, semua orang tahu kata al-mustaqim itu ya adalah isim fa'il. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lalu pengarsa Allah mengatakan bukan jalan yang lurus tapi jalan orang yang lurus. Ya kalau menggunakan pendekatan-pendekatan lain tidak ada salahnya menyebutkan jalan yang lurus juga. Tetapi Abah menyadarkan kepada kita bahwa makna dasar yang harus kita pegang al-mustaqim itu adalah orang yang lurus. Jadi ketika kita membacakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan tol juga jalan yang lurus kalau kita hanya berbicara tentang aspek bahasa. Tapi kalau kita kembalikan al-mustaqim sebagai isim fa'il, nama pelaku, maka kita akan menemukan makna ihdina, tunjukkanlah kepada kami ya Allah siratal mustaqim, jalan orang yang lurus. Wah, ini keren. Ya, bertahun-tahun kita memaknai ihdina siratal mustaqim itu seolah-olah kita langsung lompat kepada pemaknaan yang lain. Kita lupa pada makna dasar, makna awal secara lugawi, secara bahasa, secara etimologi. Ini kan hirqah fikriyah yang tidak diberikan kepada setiap orang. Kita semua sepakat al-mustaqim itu adalah isim fa'il. Begitu. Tetapi ketika memaknai itu kita jarang mengembalikan kepada makna dasarnya terlebih dahulu. Yang padahal dari sana bisa berimplikasi kepada pemaknaan-pemaknaan yang lebih strategis. Coba kalau kita misalkan mengartikan dari dulu, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan orang yang lurus. Kita kan tinggal bertanya, jalan orang yang lurus itu siapa? Orang yang lurus itu. Itulah alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, al-mun'am alaihim, orang yang diberikan nikmat itu dalam ayat yang lain siapa? Minas siddiqina was-suhada'i was-salihin. As-siddiqin, as-suhada, as-salihin. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini dari ihdinas siratal mustaqim. Terus apa lagi hal yang membuat kita disadarkan pada kesadaran yang sangat sebetulnya mendasar ketika memaknai kata maulid. Ya, dulu kita kan senang sekali mengatakan milad, miladnya Pak Ucup usia ke-42 Maret. Sekarang misalkan itu usia ke-40-nya atau ke-17-nya. Milad itu kan sudah menjadi bahasa yang sangat umum, bukan hanya di kalangan orang biasa, bahkan di kalangan akademisi, di kalangan para santri itu umum menggunakan kata milad. Milad pesantren X yang kesekian. Milad kesekian pesantren X. Lalu Abah mengembalikan kesadaran kita kepada pemaknaan yang lebih tepat. Bukan milad tapi maulid. Masya Allah. Masya Allah. Ini hirqah fikriyah. Ini adalah kejelian yang melampaui batas orang lain. Yang menurut kita, kan itu biasanya begitu. Ini kan kata serapan. Kita lah banyak membuat dalil untuk membenarkan pemahaman-pemahaman yang selama ini sebenarnya perlu kita koreksi. Tapi Abah dengan sangat tegas, dengan sangat berani mengatakan begini, 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 begini. Tidak mungkin orang yang tidak diberi fiqh fikriyah bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang di luar rata-rata seperti itu. Nah, mohon maaf, kita kembali lagi ke persoalan yang pertama. Bahwa pakaian yang terbaik, yang mahal, yang paling keren, bahkan yang sedang dipakai oleh beliau, oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Manqobah tersebut, itu adalah talqin, material talqin. Ya, maka beliau sampaikan, beliau berikan kepada siapapun. Nah ini kalau tidak dimanai oleh orang yang jeli berfikirnya, tajam analisisnya, tidak mungkin bisa sampai ke sana. Masya Allah. Karena beliau itu ahli mantik ya, ahli logika.
Kalau seandainya pakaian yang sedang dipakai harus diberikan kepada orang lain, dan itu paling dicintainya, atau telanjang beliau kalau begitu mah. Bener ya, ini logika dasar. Kalau pakaian yang dipakai oleh beliau, yang sangat dicintai, yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat mahal itu, lalu dipinta orang lain, lalu beliau berikan, kan begitu mankobahnya. Ya kalau diberikan kan jadi telanjang dong kalau begitu, yang lagi dipakai. Maka kata pengarsa Abah, maknanya bukan itu. Tetapi itulah yang diberikan, yang ditanamkan, yang disampaikan dalam bentuk talqin zikir. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang saya maksudkan hirqah fikriyah. Saya lebih dari 4 kali mendengar dari lisan beliau secara langsung. Ya, hirqah ini, jubah ini, mungkin peci, mungkin sorban, mungkin apapun pernah diberikan oleh pengarsa Abah Anom kepada murid-muridnya, kepada para wakil talqin, kepada orang-orang muhibbinnya, para pecinta beliau diberikan. Tapi satu yang tidak diberikan kepada siapapun, kata beliau adalah hirqah fikriyah. Ih, Masya Allah. Ya. Dulu di masa pengarsa Abah Anom tidak ada yang berani menyebutkan bahwa talqin boleh melalui melalui telepon. Tidak ada kecuali beliau. Dan beliau adalah pelaku pertama, pelaku utama yang menyampaikan talqin zikir melalui saluran telepon. Saat itu kan belum belum ramai video call seperti sekarang, belum ada. Ya, tetapi menggunakan handphone yang sangat sederhana, ya kata beliau dengan handphone yang kecil ini, yang sederhana ini, la ilaha illallah sudah sampai ke California. Dulu saya ketika masih SMA mendengar kata-kata beliau di Nurul Ulum di Suryalaya itu, luar biasa gitu. Itu di kalangan wakil talqin pengarsa Abah Anom dulu pro kontra. Yang pro kontra ini, yang pro juga belum melakukan gitu ya. Belum melakukan sebagian. Yang kontra apa lagi? Oh, bisa dong. Karena antara penalkin dan antara si penalkin dan yang ditalkin harus berhadapan-hadapan. Bang Sahabat sampai menjelaskan, berani itu mengatakan si penalkin katanya. Bukankah yang mentalkin itu adalah Syekh Mursid? Lalu menyebut si penalkin. Ini kan apa? Ini yang saya sebut hirqah fikriyah dari guru agung kita semua. Masya Allah. Tabarakallah. Banyak lagi sesuatu yang menurut kita benar padahal sebenarnya harus dikoreksi. Yang sederhana-sederhana saja, mohon maaf ya, ketika menyebut Majelis Ulama Indonesia, jangan ulama kata pengusaha, tapi Majelis Ulama Indonesia. Betul, kita ngerti bahwa ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi akan lain maknanya ketika itu dikembalikan kepada makna dasarnya atau kalimat dasarnya, kalimat awalnya. Ya, ulama dengan ulama itu beda. Uh, Luar biasa beliau itu. Ilmu amaliyah, amal ilmiah, pakai ain. Bukan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Bukan begitu. Kata beliau. Kami dikoreksi di lembaga pendidikan, di Sekolah Tinggi Muda Wahid Nasari Usama itu. Itu jangan ilmu amaliyah, amal ilmiah, tapi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Masya Allah, sampai hal-hal yang sifatnya atomik, mikroskopik seperti itu diperhatikan oleh guru agung kita semua. Lalu kami punya jargon di kampus itu adalah kampus sufi. Ya, saya rasa benar saja. Kampus sufi. Wah, luar biasa. Sehat, unggul, futuristik, inovatif. Oh, Usama, sufi, kami berteriak begitu. Lalu S, sehat, U, unggul, F, futuristik, I, inovatif, kata pengarsa Abah. Bukan sufi, tapi sufi. Wah, subhanallah. Kami merasa benar aja begitu. Dan kami juga tahu bahwa pengucapan yang benar itu adalah sufi. Beliau ingatkan supaya kita kembali on the track kepada jalur. Ya, menyebut sufi itu adalah sufi. Tasawuf bukan tasawuf atau tasawuf. Tapi apa? Tasawuf. Karena tasawuf dengan tasawuf itu beda maknanya, jauh sekali. Kalau tasawuf itu disebutkan oleh Ibnu Athaillah, tasawufuka. Ya. Apa tasawuf itu? Bukan menggunakan sin.
bukan menggunakan sod. Gegabah tasawuf itu. Kalau tasawuf adalah upaya membersihkan diri, itu jauh bedanya. Ya. Torikoh kata pengarang Abah, bukan torekat atau tarekat, bukan, tapi torikoh. Gitu. Masya Allah. Yang terakhir, ini yang mengguncang dunia pendidikan, yang mengguncang dunia literasi, yang mengguncang dunia ejaan yang disempurnakan. Pengarang Abah menginstruksikan Allah itu ditulis dengan O, bukan A. A L L O H. Kalau tulisan Latin, bahkan beliau menginstruksikan ketika menulis Lafzul Jalalah, jangan ditulis, tidak ditulis dalam tulisan Latin, tapi ditulis dalam tulisan aslinya, tulisan Arab. Masya Allah. Ini mahal, Bapak Ibu semua. Menurut saya ini sangat mahal. Nah, termasuk, mohon maaf, kita kembali dalam memahami, dalam menjelaskan, dalam memberikan bayan-bayan kepada kita berkaitan dengan mankobah yang dibacakan tadi. Wah, bersyukur sepenuh langit dan bumi. Saya hanya ingin mengingatkan ini kepada kita semua, menyugarkan ini kepada kita semua bahwa ada banyak hal-hal yang pengarsa Abah dengan kekhasan beliau, dengan maziyah beliau yang tidak diberikan kepada murid pengarsa Abah Nom yang manapun, hanya kepada beliau adalah apa? Hirqah fikriyah. Ya, kehormatan, penghormatan dari guru agung Hadratus Syekh Pengarsa Abah Anom kepada muridnya yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya dalam bentuk fikriyah, kemampuan berpikir di atas rata-rata. Mudah-mudahan kita semua terus istiqomah. Jadi coba disimak saja pernyataan-pernyataan beliau. Ya Allah, ya Rabbi. Dan bukan hanya sekedar urusan tasawuf, urusan agama, urusan bersih-bersih diri, urusan bernegara. Beliau nyata-nyata dengan tegas tanpa tering aling-aling, nggak berpikir tentang begini tentang begini. Ada orang yang mengatakan, bah jangan begini yang begini. Wah, kata Pak Sama berani sekali menyampaikan begitu. Emang apa menyampaikan sesuatu dengan tidak memakai pertimbangan kesadaran? Dengan kesadaran puncak itu, puncaknya kesadaran apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid itu. Kalau kita meragukan apa yang disampaikan pengarsa apa, guru agung kita, mungkin apa dalam keadaan khilaf, aduh istighfar, masya Allah, bahaya itu. Semua yang disampaikan guru-guru agung kita semua, Abah berani mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kami sampai tersentak kaget kata beliau. Kalau ada yang memperkarakan ini sampai Abah harus masuk ke dalam penjara, Abah siap di penjara demi kebenaran ini. Kaget kita mendengar itu. Kami kaget mendengar itu. Luar biasa guru agung kita itu. Menyuarakan kebenaran itu sampai siap apapun resikonya kata beliau. Kata beliau, Abah sepuh saja di penjara. Kenapa? Mesti takut di penjara. Kalau kita benar, uh, susah Pak. Ini yang tidak akan ditemukan oleh kita pada banyak orang. Sosok yang disebutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah aliman sajjaan. Pinter dan pemberani. Yang pemberani banyak, tapi tidak punya kepintaran. Ada yang pinter tapi tidak berani. Ada juga yang berani sebaliknya, tapi tidak pinter. Wah, kalau berantem dia berani banget. Tapi ilmunya cetek. Sebaliknya ada ilmunya menggunung, melaut, ya, menggunung, menyumur dan menyegara. Tinggi, dalam dan sangat luas ilmunya, tapi nggak ada keberanian. Melehoi gitu ya. Nah, sosok guru agung kita semua Hadratus Syekh Pengarsa Abah itu adalah orang yang aliman sajaan, yang sedang berkalungkan apa namanya? Apa istilahnya itu? Ada 12 sifat yang melekat kepada Syekh Mursyid itu. Dan 2 sifat yang diturunkan atau yang diberikan, yang sama diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah. Salah satunya adalah aliman syaja'an, cerdas dan pemberani. Bersyukur kehadirat Allah kita ada di pasukan, ada di gerbong, ada di kapilah beliau. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.